Who are you? Hai, assalamualaikum. Gimana? Semua sehat kan? Dan bagi kalian yang suka dapat telepon nyasar, hati-hati. Siapa tahu itu telepon dari orang yang sudah tewas. Dan film kali ini mengisahkan seekor bocah yang mencoba melarikan diri dari penculik psikopat dengan bantuan para arwah korban psikopat itu melalui saluran telepon. Wes cah, kita langsung saja ke ceritanya. Nyoh. Kota Denver Utara 1978 memperlihatkan Penny sedang bertanding kasti. Beberapa kali lemparan Penny selalu mendapatkan poin, dan di lemparan yang ketiga di mana Bruce sebagai eksekutor berhasil memukul bola itu hingga terlempar jauh keluar. Di mana lemparan bola tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan pada hari itu yang dimenangkan oleh timnya Bruce. Esok harinya terlihat Bruce lagi keliling komplek sambil menggoda para betina. Setelah beberapa saat dia bersepeda, dia pun dicegat sebuah mobil hitam yang mencurigakan. Dan juga pada saat itu diberitakan banyak anak remaja yang hilang secara misterius. Saat di rumah, Penny hanya tinggal bersama adiknya Gwen dan ayahnya Rocky yang kini sudah menduda. Yang mana Rocky adalah sosok ayah yang keras terhadap mereka berdua serta suka mabuk-mabukan. Dan seperti kebanyakan sekolah lainnya, yang mana suka ada perkelahian antar preman sekolah. Yang berdua di lapangan itu yaitu Robin dan Mose. Di sekolah, Penny adalah seekor siswa yang baik, namun tak jarang juga ada saja siswa lainnya yang selalu mengganggu Penny di sekolah. Di saat Penny akan dibully, tak disangka Penny adalah teman baik dari Robin, salah satu preman sekolah itu, yang tadi berkelahi dengan Mose. Yang akhirnya mereka bertiga yang tadinya akan mengganggu Penny, seketika nyali mereka langsung ciut setelah mengetahui kalau Penny berteman baik dengan Robin. Robin juga mengancam mereka jangan pernah mengganggu Penny kembali, di mana karakter dari Penny sendiri adalah anak remaja yang hanya pasrah dan menerima keadaan. Lantas, Robin juga berkata kepada Penny, jika Penny suatu saat nanti harus berani untuk melawannya sendiri, karena hidup itu sangatlah keras sekeras es batu. Di sisi lain, di sekolah ada dua detektif yang mau menanyakan beberapa hal kepada Gwen. Detektif itu menanyakan tentang Bruce yang baru-baru ini dinyatakan hilang dengan tiba-tiba. Yang nyatanya, Gwen ini mempunyai kelebihan bisa melihat orang-orang yang hilang itu lewat sebuah mimpi. Gwen sempat dimimpikan soal Bruce yang diculik oleh seseorang yang membawa balon warna hitam, dan si penculiknya memakai mobil van warna hitam. He was taken, that's all. By a man with black. Walaupun terdengar aneh, tapi detektif itu mencari informasi dari mimpinya Gwen, karena polisi sendiri kesulitan mencari jejak hilangnya Bruce, dan bukan tanpa alasan, karena mimpinya Gwen ada beberapa kesamaan dengan barang bukti yang ditemukan oleh polisi, yaitu balon warna hitam. Singkat cerita, siang itu Robin yang berjalan sendirian, terlihat di depannya ada mobil van hitam yang sedang terparkir. Lagi-lagi penculikan itu terjadi, dan kini Robin yang menjadi korban berikutnya. Yang pada akhirnya kota Denver pun digegerkan kembali. Secara berturut-turut banyak anak remaja yang dinyatakan hilang. Di mana Penny kini meminta kepada Gwen untuk mencari tahu kejadian saat Robin hilang lewat mimpinya itu. Akhirnya Gwen pun kemudian berjanji akan mencobanya kembali sebelum tidur. Gwen pun melakukan ritual dan membaca mantra agar dapat petunjuk lewat mimpinya itu. And I know you can't a dream or two and just see something that... Amen. Yang dimana supaya Gwen bisa memberikan petunjuk tersebut kepada polisi dan berharap orang-orang yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Esok harinya setelah mereka pulang sekolah, Penny dan Gwen pun berpisah karena Gwen akan menginap di rumah temannya. Namun setelah beberapa langkah Penny berjalan, Penny pun melihat ada mobil van hitam yang terparkir. Di sini Penny belum tahu kalau mobil itu adalah mobil si penculik. Lalu muncullah seorang pria yang berpura-pura menjatuhkan barang bawaannya,
pria itu mengaku kalau dia adalah seorang pesulap jalanan. Dan di saat Penny akan mencoba membantunya, tiba-tiba yang dimana Penny langsung dibius dan dimasukkan ke dalam mobil. Penny pun akhirnya dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Setelah Penny tersadar dan grabber si penculik itu pun pergi, Penny mulai melihat-lihat di sekitar ruangan dan dia memeriksa situasi serta mencari jalan untuk bisa dia kabur. Tapi di sana Penny hanya melihat sebuah telepon, tapi telepon lawas yang sudah terputus kabelnya. Di saat Penny memikirkan nasibnya sekarang, di sisi lain Gwen mendapatkan kabar kalau kakaknya sekarang dinyatakan hilang. Mendengar itu, Gwen pun terkaget-kaget. Tak disangka kini malah kakaknya sendiri yang menjadi korban penculikan itu. Di sisi lain, Gwen yang sangat menyesal sudah beberapa hari ini Gwen tidak pernah lagi mendapatkan petunjuk dari mimpinya itu. Saat telepon di tempat Penny berbunyi, tapi yang nyatanya telepon itu sudah rusak, Penny pun mencoba mengangkatnya. Lalu grabber pun datang dan kembali mengatakan kalau teleponnya sudah tak berfungsi sejak lama dan dia hanya mengantarkan makanan untuk Penny, terus langsung pergi. Penny yang merasa sangat frustasi, dia pun berteriak sebanter mungkin. Tapi itu percuma saja, karena ruangan itu kedap suara. Tak lama kemudian, teleponnya pun berbunyi kembali. Penny yang merasa ketakutan mendengar telepon itu berbunyi berkali-kali. Akhirnya, Penny pun memberanikan diri untuk mengangkatnya, di mana dia mendengar suara wanita yang menyebut namanya. Hal itu pun membuat Penny sangat ketakutan dan menutup teleponnya kembali. Karena penasaran, Penny pun lalu mengangkatnya kembali. Dan yang sekarang berbicara dengan Penny adalah seorang laki-laki, dan diketahui dia adalah Bruce. Dia pun memberitahu kepada Penny ada sebuah keramik yang rapuh di sana. Penny bisa menggali sebuah lubang untuk dia jadikan jebakan. Lalu telepon itu langsung terputus. Dan pada akhirnya, Penny pun mulai tersadar kalau Bruce sudah mati. Lantas, arwah Bruce mencoba berinteraksi dengan Penny lewat telepon itu. Akhirnya, setelah beberapa hari, kini Gwen bermimpi kembali, di mana dia melihat Bruce yang sedang diculik dan melihat Penny yang berusaha untuk keluar dari sebuah rumah. Lantas, Penny pun mencoba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bruce. Setelah berhasil menggali lubangnya, lalu dia menutupnya dengan karpet. Di keesokan pagi, grabber pun datang dan membawakan sarapan untuk Penny. Di saat grabber kembali keluar, terlihat pintunya tidak terkunci. Lalu, Penny mencoba membukanya, dan ternyata benar, pintunya tidak terkunci. Dan saat dia akan membuka pintu itu, teleponnya pun berbunyi kembali. Dia meminta Penny untuk tidak keluar dari ruangan itu, karena hanya jebakan jari grabber. Tapi, yang sekarang menghubungi Penny adalah orang yang berbeda, bukan temannya Bruce, dan dia tidak mengenal siapa Bruce. Bahkan, dia juga tidak mengenal dirinya siapa. Yang dia ingat hanyalah sebagai tukang penjual koran yang suka berkeliling di area kompleks. Penny pun mengenalnya kalau dia penjual koran, yang berarti nama dia adalah Billy. Tapi saat itu dia tidak terlalu memperdulikan namanya. Yang intinya, Billy mengatakan kepada Penny jangan keluar dari ruangan. Jika Penny mencoba keluar, Penny akan dihukum dan dicambuk sampai Penny tewas. Karena itu yang dialami oleh Billy pada saat dia dihukum grabber. Kelihatannya kelakuan grabber ini agak aneh ya. Dia menunggu si korban membuat kesalahan terlebih dahulu agar dia bisa menghukum serta membunuhnya. Yang mana ternyata grabber menunggu kesalahan yang dilakukan oleh korbannya agar dia punya alasan untuk bisa menghukumnya. Akhirnya sudah jelas jika yang menghubungi Penny lewat telepon itu adalah orang-orang yang sudah mati yang menjadi korban dari grabber. Mendengar hal itu, Penny pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari sana. Di keesokan harinya, Billy pun kembali menghubungi Penny. Lalu Billy menggerakkan botol yang mengarahkan Penny ke sebuah jendela, karena itu adalah jalan yang aman untuk Penny bisa keluar. Di tempat Gwen pun tertidur di dalam kelas. Dia diimpikan kembali soal Billy si tukang koran itu. Dalam mimpinya, Gwen melihat ada pohon kering di depan rumah si penculik itu.
Dengan arahan arwah Billy, Penny pun mendapatkan kabel yang sengaja kabel itu sebelumnya pernah disembunyikan Billy di ruangan itu. Dan di mana usaha Penny pun sia-sia saja, karena jendela itu tertutup oleh kaca yang sangat tebal. Di sisi lain, Gwen menceritakan soal mimpinya itu kepada ayahnya, walaupun sebenarnya ayahnya tak mempercayai soal mimpi-mimpinya Gwen. Akan tetapi, pada malam itu, Gwen bersama ayahnya mencoba berkeliling kompleks. Gwen pun merasa tempat keberadaan rumah itu masih berada di kawasan kompleks mereka, karena Gwen merasa tidak asing dengan tempat yang dia lihat dalam mimpinya itu. Sementara, para polisi dan 2 detektif itu mulai menyusuri setiap rumah yang ada di kawasan kompleks, dan sampailah di salah satu rumah kediaman Max, tapi Max justru mengajak 2 detektif itu untuk masuk. Yang dimana Max ternyata juga sedang menelusuri soal berita anak-anak yang hilang itu dengan teorinya sendiri. Dia pun mencoba menjelaskan kepada detektif itu, tapi detektif itu tidak memperdulikan soal teori yang dijelaskan oleh Max. Lantas, detektif itu menanyakan sudah berapa lama Max tinggal di rumah yang sekarang. Max pun menjawab kalau dia hanya tinggal sementara di sini, dan rumah yang sekarang dia tempati adalah rumah saudaranya. Dirasa tak mendapatkan informasi, akhirnya detektif itu pun pergi. Dan ternyata di bawah rumah itu adalah rumah di mana Penny yang sedang disekap. Sekarang Penny diperlihatkan pada arwah gentayangan dari salah satu korban grabber. Dan nyatanya selama ini banyak anak-anak remaja yang sudah menjadi korban. Lantas salah satu arwah gentayangan memberitahukan Penny untuk bisa keluar dari rumah itu, dia harus buka sebuah pintu yang ada di atas, dan pintunya terkunci dengan gembok yang menggunakan kode. Oh, there's a combination lock. Akhirnya, Penny memberanikan diri untuk naik ke atas, dan dia juga melihat grabber sedang tertidur. Dengan perlahan dan berhati-hati, dia mulai membuka kunci gembok itu. Akhirnya, Penny pun berhasil membuka kunci gemboknya, dan langsung segera pergi dari sana. Akan tetapi, sebelum Penny sempat berlari jauh, grabber pun berhasil menangkapnya kembali. Singkat cerita, teleponnya pun berbunyi kembali. Namun kini, yang menghubungi Penny adalah Pen Super, salah satu berandalan yang ada di kompleks itu. Yang ternyata, semua arwah gentayangan para korban grabber berusaha membantu Penny untuk kabur, hingga dia bisa menemukan ada sebuah jalan keluar yang bisa menembus ke tempat pendingin yang sudah tidak berfungsi lagi. Tapi, nyatanya pendingin itu sulit untuk ia tembus. Di saat Penny frustasi dan ingin menyerah karena segala cara sudah ia lakukan, tapi berujung dengan kegagalan yang sama. Tak lama setelah itu, teleponnya pun berbunyi kembali. Namun, sekarang yang menghubungi Penny adalah sahabatnya sendiri, yaitu Robin. Di saat Penny sudah tak lagi bersemangat, di sini Robin meyakinkan Penny kembali dan mengingatkan kepada Penny apa yang pernah dikatakan Robin waktu di toilet dulu. Bahwa suatu saat nanti, Penny harus berani untuk melawannya sendiri. Suatu saat nanti itu adalah hari ini, di mana Penny harus berani untuk membela dirinya sendiri. Robin terus memberikan dukungan moralnya kepada Penny. Dan Penny harus yakin dengan dirinya sendiri kalau dia bisa melewati semua ini. Yang ternyata, Penny harus tetap hidup agar kematian korban tidak sia-sia dan segera bisa menghentikan grabber sebelum ada korban lainnya. Robin juga mengajarkan Penny cara berkelahi dan bagaimana pukulan bisa dengan telak menumbangkan lawannya. You raise the phone, take a fast step back, step forward, step back, and swing. Now fill the phone with dirt like I told. Lantas, Robin juga menyuruh Penny mengisi gagang telepon itu dengan pasir agar bisa menambah beban. Setelah semuanya sudah siap, kini semua tergantung pada Penny, dan itu adalah percakapan terakhir Penny dengan Robin. This was the last call, Finn. Saw you from here on out. Yang dimana Gwen masih mencari rumah yang ada di dalam mimpinya itu. Lalu, tiba-tiba dia dikagetkan orang-orang yang berdiri di tengah jalan. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi korbannya si grabber. Penampakan para arwah itu memberi tanda kepada Gwen. Dan akhirnya, Gwen menemukan rumah yang ada di dalam mimpinya itu. Dan kini Gwen yakin itu adalah rumahnya. Akhirnya, Gwen pun bergegas kembali untuk menghubungi detektif itu. Yang ternyata, Max sendiri sebenarnya tidak tahu kalau saudaranya adalah seorang penculik.
Dia curiga kepada salah satu ruangan yang selalu terkunci. Dan betapa terkagetnya Max menemukan di ruangan bawah tanah itu ada Penny. Lalu tiba-tiba, Holy Mary, Mother of God! You talk about this. Grabber pun langsung membunuh Max dengan memecok kepalanya. Karena Grabber takut jika Max membongkar rahasianya. Was an idiot. Dan akhirnya Gwen beserta para polisi datang dan menyergap rumah si Grabber itu. Di sini, si Grabber yang akan bersenang-senang, dia memanggil Samson, anjing kesayangannya. I'm gonna take my Samson. Akan tetapi, semuanya sudah Penny rencanakan. Penny pun melawan balik menggunakan telepon itu, lalu dia mulai menyerangnya tanpa ampun. Penny pun berhasil mengajar si Grabber itu, sampai akhirnya dia pun tewas. Dan dimana sebelum Grabber tewas, teleponnya pun berdering kembali. Penny lalu memberikan teleponnya kepada Grabber, dan itu adalah suara dari para arwah korban yang sudah Grabber bunuh. He's free. Gay, motherfucker. Arm is mint. Sementara di sisi lain, di rumah itu, polisi hanya menemukan ruangan bawah tanah yang berisi kuburan para korban saja. Dan ternyata, Penny sendiri disekap di rumah yang berbeda, rumah yang ada persis di hadapan rumah itu. Dan pada akhirnya, mereka pun melihat Penny yang berhasil selamat. Di sini, ayahnya pun meminta maaf kepada kedua anaknya yang selama ini selalu bersikap keras. Ayahnya pun sangat bersyukur bisa kembali lagi bersama. Akhirnya, mimpi buruk yang selama ini menghantui kota Denver kini sudah berakhir. Dan di rumah itu juga polisi menemukan ada 5 mayat yang sudah menjadi korban si Grabber. Setelah kejadian yang menimpa kepada Penny, yang dimana di sekolah Penny pun mulai disegani dan ditakuti karena di tangan Penny si Grabber itu akhirnya tewas. Dan di sini juga film pun selesai. I'm a fan. Piye menurutmu, Cah? Film ini berpesan kepada kita agar kita percaya diri dan berani untuk menghadapi semua rintangan yang mengganggu kita. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa video selanjutnya. Matur suwun.